Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita sore hari ini Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita akan segera mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita akan sama-sama naikkan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah.
supaya sukacita surgawi boleh kami rasakan di tempat ini Tuhan. Kami percaya ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, ketika kami membawa sepenuhnya hati kami kepada Tuhan, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Apakah itu dosa kami, apakah itu permasalahan kami, apakah itu sakit penyakit kami, semua itu tidak dapat melepaskan kami dari kasih Tuhan. Tuhan sendiri yang akan berkarya bagi kami pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah kami. Kami nyatakan acara ibadah kami, oh Tuhan. Dan kami teringat akan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang masih dalam persiapan, mungkin saat ini sedang dalam perjalanan. Tuhan, kiranya Engkau percepat langkah mereka, Engkau sampaikan mereka ke tempat ini, dapat bersama-sama dengan kami beribadah, bersukacita di dalam Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan yang tidak suka akan persekutuan kami, bahkan ingin merampas sukacita itu daripada kami, kuasa itu kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dihancurkan dengan kuasa Tuhan, darah Tuhan yang berkuasa, sehingga hanya kuasa Tuhan saja yang mengalir di tempat ini, menguasai kami semua dan membawa damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan acara ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan sendiri yang menjadi imam besar yang agung, yang memimpin kami hingga paripurnanya ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tahbiskan ibadah ini. Bersama-sama mari kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Ada sukacita? Hati
adalah suatu hal yang luar biasa kalau pada saat sore hari ini kita bisa beribadah bersama di tempat ini, ya. Sebetulnya bulan yang lalu diundur bulan ini dan diundur di akhir bulan, ya, karena Tuhan memberikan suatu anugerah yang luar biasa bagi kami, ya. Tanggal 31 Oktober jam 3:30 rumah kami ditimpa pohon durian. Pohon durian yang luar biasa besarnya, ya. Tapi saya percaya berkat doa-doa, dukungan Bapak Ibu Saudara, semuanya bisa terselesaikan dengan baik, ya. Bahkan lebih baik dari yang kemarin, ya Bu Kolong. Kalau sebelum ditimpa durian malah belum seperti ini, tapi setelah tertimpa durian malah lebih bagus, puji Tuhan. Mungkin itu cara Tuhan untuk memberkati kami di tempat ini. Yaitu ya mungkin saya pikir-pikir itulah yang dikatakan sengsara membawa nikmat itu, ya seperti itu. Sengsara tapi habis itu nikmat. Puji Tuhan, haleluya, ya. Tuhan itu luar biasa buat kita. Sakjeke kulon dari Gusti uripku tansah diberkahi, ya. Meskipun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan senantiasa membela kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Mungkin kalau ada orang cerita sama saya dulu waktu kaya, banyak uang, banyak teman-teman saya, banyak saudara-saudara saya, tetapi ketika saya tidak punya apa-apa, tidak ada orang yang mendekat kepada saya. Tidak sama dengan Tuhan kita. Tuhan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Inilah mujizat yang Tuhan berikan buat kami, pelayanan kami di tempat ini. Tuhan itu luar biasa. Puji Tuhan. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian untuk menyebut firman Tuhan. Satu pujian yang mengatakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan.
dapat termeterai di dalam sanubari hati kami yang paling dalam, sehingga kami dapat mempergunakan itu semaksimal mungkin di dalam perjalanan hidup kami dari hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, kami dengar firman-Mu dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya semua katakan amin. Shalom. Haleluya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Mari kita buka sama-sama di dalam 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai yang ke-7. Ya, kalau sudah dapat semuanya, dan kita akan membaca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kita baca sampai 1 ayat 1 sampai pada yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang yang di Paulus, Galatia, Makedonia, Asia Kecil dan Dunia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah bagi kita, dan yang dikhususkan oleh Roh supaya taat dari semangat Yesus dan menerima kecandaran. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin berlimpah atas kami. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus yang telah mengatakannya dan melakukan kita oleh kebangkitan Yesus di antara orang mati pada suatu hidup yang penuh harapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat mati, dan yang tidak dapat balik, yang tersimpan di surga bagi kami, yaitu kamu yang dipelihara terhadap kebenaran, karena menanggung sementara kamu menanggung keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sehingga harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Haleluya. Jadi tadi saya stop sedikit, nggak terbaca karena apa? Saya ingat ada selisih kayak waktu membacanya nggak bersamaan. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat pembacaan kita di sore hari ini, jadi saya minta waktu sekitar 20 menit
agar tidak terlalu lama dan berpanjang. Puji Tuhan. Ini yang pertama berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang murni itu benar-benar nyata dan real. Ada 3 sisi besar di sini di ayat pembacaan kita. Yang pertama, iman, pengharapan, dan kasih. Nah, pemeliharaan Tuhan yang pertama, pemeliharaan Tuhan itu tepat pada waktunya. Karena Yesus tidak pernah mengobrol janji seperti manusia. Mungkin di luar nalar pikiran manusia, ini sepertinya tidak mungkin, mustahil dan lain sebagainya. Tapi janji Tuhan itu tepat pada waktunya. Kalau di dalam Pemazmur di sana mengatakan Allah menjagamu. Allah menjaga kita dengan cara seperti apapun. Dia punya banyak cara. Amin. Jadi Allah menjaga kita, Allah memelihara kita itu dengan berbagai caranya Tuhan. Tidak seperti cara manusia. Jadi cara Tuhan berbeda. Nah, pemeliharaan Tuhan ini seperti apa? Definisi pemeliharaan Tuhan seperti apa? Penjagaan Tuhan ini seperti apa? Di sini ada timbul pertanyaan. Bapak Ibu tahu Tuhan menjaga kita? Benar? Definisi yang pertama, menjaganya lewat apa? Lewat apa dia menjaga kita? Yang saya temukan di luar banyak. Seringkali saya ke tempat orang itu cuma sambar baik. Aduh, jadi setiap kali itu apa ya, kalau bahasa Ambon bilang ngerusulo. Ngerusulo itu apa namanya? Ngerusulo. Kalau ngerusulo itu bahasa Ambon. Nggak tahu bahasa Jawa seperti apa. Ya sama ya, ngerusulo ya. Pak Kulon ini, aduh, ini sesasi ini, aduh, pendapatannya kurang. Kurangin apa? Mangan sayur apa? Mangan iwate. Sing kurangnya apa? Iwate apa sayure? Jadi seringkali yang saya dapat itu mengeluh, keluhan. Nah, pemeliharaan Tuhan berhubungan dengan pengeluhan ini sangat bertentangan. Seperti kemarin rumah saya dijumpa Ibu Sarmi sudah nangis. Bu, jangan nangis. Gak usah nangis. Ya secara manusia mungkin kita lihat kasihan. Tapi mungkin itu cara Tuhan. Amin. Haleluya. Cara Tuhan itu berbeda. Jadi 3 bulan yang lalu saya saya punya satu keinginan, kalau bisa rumah ini kan istilah pastori dan gereja dengan itu bisa keramik. Ya puji Tuhan, pohon durian di bawah kesempurnaan bisa dikeramik. Jadi saya bersyukur pohon durian, puji Tuhan. Pasien saya itu sudah ketakutan panik. Itu beliau ada.
gagal ginjal sudah selama 5 tahun, dan dia ikut saya terus menerus. Pada waktu kejadian di Timpan Duren, dia ada di tempat ini. Puji Tuhan. Dan Tuhan melaksanakan tugasnya Tuhan dengan baik. Itu pemeliharaan Tuhan loh. Nah, saya melihat pemeliharaan Tuhan yang pertama, Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Amin. Karena apa? Ada pengharapan yang besar di dalam hidup orang Kristen. Pengharapan yang luar biasa. Walaupun mungkin berbagai tantangan yang dihadapi, tapi Tuhan mampukan. Jadi ada satu hamba Tuhan, dia datang, dia menemui, dia tepuk-tepuk belakang saya, kuat ya, harus kuat. Namanya Bapak Pendeta Puji, harus kuat. Jadi pertolongan Tuhan itu bukan secara material, secara keuangan ataupun secara apa, tapi pertolongan Tuhan itu juga datang dari dukungan. Saya baru ketemu dengan salah satu kepala desa yang sportifnya bukan bijaksana, sangat bijaksana. Ketika itu terjadi dan beliau hadir di sini bersama-sama dengan kami, ya saya secara tidak langsung berdoa, puji Tuhan. Ada salah satu tentara, dia datang, dia bilang, itu boleh satu agama di Batu Pindah, ya satu aliran masuk luar biasa. Saya terima kasih Pak, terima kasih banyak. Nah, sudah cukup Bapak. Jadi pemeliharaan Tuhan itu bukan cuma kasih gula, ngopi, beras dan segala macam, kasih segala-galanya. Sampai terjadi pun kemarin Bapak Ibu, saya ke kantor desa, ditelepon, aku boleh dapat sedikit bantuan. Malah saya disuruh kalau bisa punya adik bayi satu, karena di dalam hadiah itu, bantuan itu ada baju-baju pink. Jadi mertua saya ketawa. Ya kok ini ento kami ini bayi ini piye toh? Oh, dari mama saya itu bayi dari ibu bolo. Arti kayak meneng ya, rapopo. Jadi kami sendiri penuh dengan sukacita. Amin, Bapak Ibu. Sukacita yang melimpah. Walaupun dengan keadaan seperti cuma sesederhana banget, tapi luar biasa. Kita menjalani hari-hari ini luar biasa. Padahal orang ditimpa musibah itu nangis. Jadi Mbak Nur begitu durian, aduh Pak Robi, aku bisa iso dodol durian. Duriannya wis diambrol. Wis kapok Mbak, syukurin baik. Kok ini gantine? Tak ngomong-ngomong. Jadi segala sesuatu yang Tuhan izinkan bagi kita, itu Tuhan mau merubah kita. Amin. Haleluya. Tuhan mau merubah dari yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Amin. Sesuatu yang mungkin lewat pikiran kita, iya ya, ini pastor kapan diperbaiki, kapan ini, tiba-tiba dengan adanya durian jatuh, pastor diperbaiki. Haleluya, puji Gusti. Ini matur nuwun. Ini pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Itu yang terjadi bagi kami. Tidak tahu yang terjadi bagi
Bapak Ibu. Tapi seringkali yang terjadi juga luar biasa, ya Bapak Ibu. Ya pasti luar biasa kan? Enggak biasa-biasa, luar biasa. Ini saya tunggu pemain musik kok nggak datang-datang. Saya khotbah biasa 10 menit sampai 15 menit karena ada pujian, tapi pemain musiknya ke belakang. Puji Tuhan. Nah, pemeliharaan Tuhan, Allah memelihara kita dengan punya tujuan. Amin. Misalnya saya dari Ambon datang ke Dampar di Makolo, terus ada seseorang mengambil saya ditampung di rumahnya. Sudah pasti orang yang ambil kita untuk tampung di rumahnya itu punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kebaikan. Amin. Pasti itu sudah pasti untuk kebaikan. Gak mungkin yang tidak baik. Dia menolong kok. Begitu pula juga Tuhan. Tuhan memberikan satu permasalahan bagi kita. Ada salah satu teman pendeta saya, dia ingin punya anak lagi. Saya bilang begini, berdoa, wow, doa, bangun pagi-pagi sudah berdoa sampai malam berdoa, bangun pagi berdoa, malam berdoa, nggak dapat. Aku bilang, berarti imannya masih harus diperbaiki. Yakin bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang memang kita butuhkan, kita inginkan gitu. Karena di dalam ayat yang ketiga bunyinya seperti begini. Di dalam pertama Petrus tadi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar, karena rahmatnya itu sangat besar. Amin. Rahmat itu besar, bukan rahmatnya sebatas biasa-biasa. Rahmatnya besar. Allah memelihara kita dengan rahmatnya yang sangat besar. Terus kemudian ayatnya yang keempat, saya minta salah seorang hamba kalau membacakan ayatnya yang keempat, biar kita berbalas-balasan. Waktunya sudah 5 menit, masih kurang 10 menit. Oke, saya minta salah seorang kalau baca, Pak Pendeta Budi. Ayat yang keempat, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat semar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Haleluya. Dia memelihara kita supaya sesuatu yang ada pada kita itu sama dengan sesuatu yang ada pada dia. Amin. Jadi sesuatu yang tidak bisa dicemarkan, sesuatu yang tidak bisa layu, sesuatu yang tidak dapat dibaca oleh siapapun, sesuatu yang paling luar biasa, yang tidak binasa, sesuatu yang tidak binasa. Kira-kira apa yang tidak binasa Bapak Ibu di dunia ini? Semua binasa. Kalau di dalam kata firman-Nya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Jadi sesuatu, semua itu cuma sementara, titipan. Sesuatu yang cuma dititipkan. Coba ayat yang kelima lagi, Pak Pendeta. Yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Dan itu
diambil dari Tuhan, bukan untuk waktu-waktu yang masa kini, tapi waktu yang akan disediakan bagi Tuhan buat kita. Amin. Rumah kita di dunia ini cuma sementara, tapi rumah kita ada di sana untuk kekal selamanya. Jadi sesuatu yang Tuhan berikan buat kita bukan dibatasi dengan waktu, tahun, bukan, dan hari berganti, tidak, tapi sesuatu yang kekal. Apa itu yang kekal? Kalau di dalam Yohanes di sana dikatakan bahwa Yesus naik ke surga, dia akan menyediakan tempat bagi kita. Amin. Yohanes 14 ayat 3. Di sana dia menyediakan tempat bagi kita. Kenapa? Kita sudah menjaga, memelihara. Jadi ibaratkan Tuhan memberikan bunga kepada kita, dan bunga itu tidak layu. Ayat yang ketiga tadi, ibaratkan Tuhan memberikan sesuatu buat kita, itu benda itu tidak akan pudar, tapi benda itu dia akan bermutu ketika di tangan yang ini. Contoh misalnya, Bu Robi memberikan saya duit 1 juta, lalu saya memakai buku ini dengan penataan yang rapi, pasti rapi. Tapi kalau ditata dengan 1 juta ini gak karuan, wis rata. Tapi kalau ditata dengan rapi, jadi Tuhan mau menata kita dengan serapi-rapinya. Amin. Haleluya. Terus Pak Pendeta, ayat yang ke-5. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Iya. Nah, segala sesuatu yang datang menimpa kita itu cobaan kecil atau besar atau ringan atau berat, itu Tuhan punya maksud dan tujuan. Dia memberikan sesuatu ujian kepada kita. Dia tahu, oh kita mampunya segini, oh kita mampunya segini. Pasti dia tahu. Coba untuk merelaksasi pikiran kita. Saya jemput kita bangkit berdiri. Ya, kita jadi bergembiralah segala sesuatu yang terjadi bagi kita. Amin. Jadi bukan saja nanti berduka cita lalu lah kalau kita ketemu satu jadi apa? Tapi kalau kita ketemu satu, kita menggembirakan dia, kita menggembirakan orang lain, itu luar biasa. Coba kita barengi firman ini dengan salah satu pujian yang mendukung ayat ini. Coba kita goyang bersama. Masih salah. Hati
silakan duduk kembali. Jadi hati yang gembira ini menandakan bahwa yang ada di belakangku ini sangat besar. Amin. Ditimpa bencana, saya tetap. Ditimpa masalah, ya belum apa-apa ditimpa. Iki wis tanggal 6 atuh aya aku bayar cicilannya wis randu duit. Tapi kalau ditimpa masalah, kita tetap tersenyum. Amin. Nah, kenapa? Tuhan memberikan kegembiraan yang bukan semu, bukan sementara. Tuhan memberikan kegembiraan itu dari dunia sini seterus sampai ke surga. Karena dia naik ke surga, dia sediakan tempat bagi kita. Haleluya. Kemudian ayatnya yang ke-7, Pak Pendeta Budi tolong untuk mengakhiri firman Tuhan. Padahal udah tutup. Tapi saya tak bisa mendengar. Ya lanjut Pak. Ayat yang ke-7. Siap. Yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan dirinya. Intinya begini, kalau kita ditimpa bencana, kalau kita ditimpa masalah, kalau kita manusia siapa yang tidak punya masalah? Semua punya masalah. Amin. Amin. Semua punya masalah, tapi ada Yesus. Kenapa? Yesus punya janji itu mudah. Aku menjagamu. Aku menjaga keluar masukmu. Amin. Aku menjaga nyawamu. Itu kata Alkitab loh. Ya puji Tuhan, sudah 20 menit. Jadi nanti kalau giliran saya khotbah lagi, nanti saya sambung ya. Soalnya merembetkan belakang. Puji Tuhan. Jadi Allah memberikan kita hati iman yang murni. Seperti apa? Mas, kalau kita lihat mas di toko itu cuman itu apa namanya? Tapi kalau hatimu menjadi mas yang murni, wah luar biasa. Haleluya. Hati kita jadi mas yang murni. Jangan memandang kesalahan orang lain. Jangan suka menilai orang lain. Jangan suka mengkritik orang lain. Itulah emas yang murni ada pada hati kita. Amin. Kita bacain diri kita, pribadi kita. Aku ini sudah berdiri jadi panutan belum? Aku sudah berdiri jadi contoh belum? Aku sudah berdiri jadi teladan betul? Seperti Yesus, ikutilah aku. Mau ikutin aku? Juallah segala milik harta, bagikanlah itu, ikuti Yesus. Jadi apabila kita ikuti Yesus, maka iman yang murni yang berubah seperti emas yang murni itu ada pada hati kita. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan saya cukup sampai di sini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita tutup. Kita sama-sama masuk dalam doa. Bapa, segala pujian, syukur dan hormat hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Terpuji, pujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, saat ini kami sudah dengar firman-Mu. Bapa, bicaralah bagi kami, tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, sehingga Tuhan kami pakai untuk perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya segala sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin karena Engkau.
sesuatu yang mustahil bagi manusia, tapi tidak ada mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapak, Engkau berkati kami. Bapak, terima kasih. Di hari ini kami akan kembali ke tempat kami. Kami sudah memuliakan, kami sudah mengagungkan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kukuhkan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga itu tertanam berapi dan kami pakai untuk perjalanan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, mari kita angkat kedua belah tangan kita di dalam berkat. Kekasih-kekasih, marilah pulang dan terimalah oleh-Mu berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, dengan cinta kasih yang manis daripada Tuhan Yesus Kristus, dengan penuntunan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini bahkan terus sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur. Mari kita janjikan bagaimana dan kita ambilkan secara bersama-sama. Ya, selamat menikmati santai. Mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam ibadah kita pada sore hari ini. Setelah ibadah selesai, saya persilahkan untuk Bapak Ibu duduk sejenak. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan dan kita akan naikkan doa terlebih dahulu. Saya minta dengan kasih Kristus Ibu Yeni akan berikan dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan saat sore hari ini Bapa, kami merasakan Kau ada di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk waktu saat sore hari ini di mana kami dapat bersekutu, kami memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dan biarlah setiap firman yang sudah kami terima dapat tertanam dalam tanah hati kami yang subur sehingga dapat tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami.
Dan saat sore hari ini Tuhan, kami mau sambut berkat jasmani, makanan, minuman yang sudah disediakan oleh keluarga di tempat ini. Kiranya makanan dan minuman boleh menjadi sarana kesehatan kekuatan dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sambut berkat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pengumuman untuk kita sebelumnya, saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Robi yang telah membuka pintu rumah untuk kita bersama-sama bersekutu dengan firman Tuhan dengan setiap kita yang hadir. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bisa raum pada saat sore hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Dan kemudian pengumuman seperti biasanya di bulan 12 kita tidak ada pertemuan PKUKJ, namun di Januari kemudian kita kembali bertemu bersama di GKJ Bangkalan. Itu ya Bu, itu saja. Dan kami ucapkan selamat menyambut Hari Natal dan juga Tahun Baru di gereja atau di dalam kasih Kristus yang senantiasa kita rasakan dan alami dalam kehidupan kita. Itu saja menjadi pengumuman kami, dan setelah ini kita akan makan bersama. Tadi sudah berdoa, belakang juga sudah bunyi dikasih piring dan sebagainya. Pertanda kita akan makan. Itu dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Amin.